saiki selawate sing sallallahu ala Muhammad ae. Sallallahu ala Muhammad ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Sallallahu. Ayo saiki nyanyi sing ana lose. Kapan iso tak kei dhuwit? Kula anu senenge selawatan. Ayo selawatan, ayo. Rohatil asya tasaru filayani maulidin. Terus rohatil asyaru tasru. Ayo. Filayari. Layar lebar apa layar sempit? Rahatil, ayo 1 2 3. Rahatil asya tasaru filayani maulidin wa barikun nuri penuh mima adi Ahmadi. Udah. Namanya siapa, Mas? Alif Bunda Rasul Utama. Panggilan? Alif ba tak sak jim hak kok dal za. Mirip dengan Habibidin. Hah? Mirip dengan Habibidin. Mirip apanya? Ali sama Ali. Ini Ali, situ Ali. Oh, Ali. Iya. Ali siapa? Ali. Lengkapnya. Alif Bunda Rasul Wisnu Utama. Ya wes pokoknya kuwi. Panggilannya Alif. Panggilannya Alif. Ya, panggilannya Alif. Alamatnya? Rusunawa Kaligawe. Kaligawe. G. Datang ke sini sendirian apa rombongan? Sama ibu. Ibunya di mana? Gak tahu, muter-muter. Lah nanti kalau ibunya hilang piye? Muter atas, Mbak. Pamitnya mau piye karo sampean ibuke? Boten. Loh. Ibuke muter-muter nondi? Nang jembatan, Mbak. Hah? Nang jembatan. Ibumu muter-muter neng jembatan? Nggih. Lah ibumu ki wong apa sundel bolong? Kok muter-muter no jembatan? Kuwi nggawa ibune kok ora tanggung jawab iki. Lah engko nek arep mulih piye nek janjian? Kare koncone. Sampean pakai motor apa pakai mobil? Motor. Boncengan sama ibune. Nggih. Nanti pulangnya Boncengan. sama Ibu. saiki ibu nanti. Muter atas. Saya mau salawat. Ibumu nggak mau sholawat? Sekolah. Sampean tadi pisahan sama ibunya di mana? Di sini. Mau buang air kecil. Sing buang air kecil sapa? Kula. Ya Allah. Masuk. Aku mulai teko kene ngimpus kok rasane iki kok. Ketemu sampean iki. Suka sama Azahir? Suka. Berapa kali hadir di majelisnya Azahir? Unisula tanggal 2 awal Juli. Aku itu takon berapa kali hadir di majelisnya Azahir? Itu 1 kali di Unisula. Bareng sama saya ndak? Ndak. Oh ndak, yang kemarin itu. Ya, nggak begitu ramai karena nggak ada saya. Terus? Unisula. Jamos. Puter atas. Terus kalau hadir di majelisnya saya? Boten kertas. Itu yang kamu pakai itu jaketmu sendiri apa minjem? Beli. Belinya kapan? Pas Habib Syekh. Astagfirullahaladzim. Ini jangan momet kendas wong iki. Ya. Berarti kamu datangi majalahnya Habib Syekh, beli jaketnya Zahir Mania. Lagi tok kene engko tuku jaket Seher Mania, ngono ya. Ning kono engko tuku tak kei duit kene engko tuku jaket Seher Mania. Wis, Los, Mbak, los. Los. Muga-muga ora nulari. Yes.
Piro regane jakete kuwi? 120. Duh 20 ae kuwi sing angel. 150 susuk 30. Ayo ngene. Kamu minta sarung apa enggak? Iya. Sarungnya cap apa? Sama Abibidin. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Tukang setrum, tukang setrum. Tukang setrum, tukang setrum wong ditanya, sarungnya cap apa? Sama Habibidin. Pokoknya tukang setrum, tukang setrum. Los, Mbak. Los. Nek sampean ratir mau los dol. Dol ngisor dhuwur njaba jero. Mas Alif, Mas Alif. Sampean biyen dilahirke apa diutahke? Iki malah luwih parah iki. Mboten. Ndak. Waktu hamil ibune nyidam bledek. Allah. Ya udah, ayo. Sarung mangga, ayo. Sarung mangga, jos, los. Sarung mangga, jos, los. Kaya dirimu los. Dol. Ayo saiki nyanyi sing ana lose. Kapan iso tak kei dhuwit? Kula anu senenge selawatan. Ayo selawatan, ayo. Rohatil asya tasaru filayani maulidin. Terus. Rohatil asyaru tasru. Ayo. Filayari. Layar lebar apa layar sempit? Rahatil, ayo 1 2 3. Rahatil asya tasaru filayani maulidin wa barikun nuri abnu mimaadi ahmadi. Udah. Ayo saiki selawate sing sallallahu ala Muhammad ae. Sallallahu ala Muhammad ayo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tanganmu ngopo kok ngene-ngene? Las. Hah? Las. Sallallahu alaihi Muhammad. Dah, wis mike kasihkan iku. Duwite nggih. Heeh, matur suwun. Duh. Habib, ampuni aku Habib. Ayo ini sebentar yang sana dulu ya, anak buah Mbak Rara belakangan. Alhamdulillah luar biasa malam hari ini. Mungkin sebagian dari panjenengan ada yang bertanya-tanya, kui Mas Bambang karo Mbak Rara kui apa ora bosen-bosen kok sering banget ngundang Az-Zahir? Apa ora bosen selawatan karo Abah Anza karo Habibidin terus? Aku ora takon karo sampeyan kok. Aku cerita iki. Aku ora takon, ora butuh jawabane. Saya tanya sama Mbak Rara ketika ke rumah, nek njaluk acara kan maksa iki. Iki. Njaluk acara maksa, nek njaluk acara wis ora usah tak tutup-tutupi. Betul, maksa. Maksa. Betul. Yo maksa. Pokoke Beb, kudu tanggal sak mono. Aku ngomong iki astagfirullah, aku nyebut astagfirullah. Ora tak turuti iki aku diparani terus omahe bendina. Ya wis, harusnya malam hari ini saya itu libur. Harusnya malam hari ini saya istirahat, Az-Zahir istirahat. Saya juga. Iki loh, kayak Anwar Zahid malam hari ini agak flu. Suaranya nggak seperti bukan biasa. agak, memang flu. Memang cempreng suara saya. Makanya tadi Lucky nyuruh saya duet sama beliau, saya enggak karena memang suara saya lagi cempreng. Iya. Ya ini karena itu makhluk itu. Iya.
Ini kami berdua malam hari ini lagi emosi ini. Pol. Emosi. Makanya orang janjian podo-podo emosi ini, cincinnya podo hijau nih. Orang janjian pada. Kan kita memang bestie. Jadi kalau ada orang tanya, saya tanya sama Mbak Rara, Mbak, ojo keseringan sholawatan apa ora bosen? Boten, pokoknya nek perlu setiap bulan sholawatan nang Kendal dari ngomong-ngomong. Lah kan ngomong ngono sampean. Apa? Lah iya podo wae iki wong loro iki makhluk loro kan podo. Kerjasama yang bagus. Iki sing karep, sampean sing ngomong. Lah ngono to? Iki mau ngomong karo aku dhewe ra wani. Kan ngono. Kok wedi karo aku kenapa Mas Bambang? Saya kan orangnya mudah senyum gitu loh. Itu cewek-cewek aja ada yang takut sama saya. Kok sampean takut? Mas Bambang itu bukan takut sama jenengan, takut sama Mbak Rara. Oh, takut sama. Karena Mbak Rara itu pagi cerah, siang berawan, sore hujan, malam berpotensi badai. Nah inilah hebatnya sholawat. Jadi kalau ada orang tanya, ora bosan, nah, buktinya yang paling nyata kita yang tadi bawa syair tadi, Maulaya sholli wa sallim daiman abada, itu dikarang oleh Imam Busiri sudah berapa ratus tahun yang lalu. Itu kok kalimat itu dibawakan sudah berjuta-juta kali. Kenapa? Hah? Mas, jangan menghalangi Mas. Mereka itu pengen lihat wajah aku, bukan pengen lihat gegernya kamu. I love you semuanya. Kapok kowe, kapok ayo. Nah, itu tadi kalimat Maulaya sholli wa sallim daiman abada sudah dilantunkan berapa juta kali oleh umat Nabi Muhammad, tapi sampai malam hari ini dibawa model apapun ada Maulaya sholli wa sallim, ada Maulaya sholli, Maulaya sholli wa sallim, model-model. Tapi setiap dilantunkan pujian pada Nabi Muhammad itu seolah-olah itu baru dikarang, baru dibikin. Kenapa? Karena aku tak ngomong sih ribut. Kenapa? Karena setiap orang yang mengaku cinta pada Nabi Muhammad, setiap disebut nama kekasihnya, maka orang itu semakin rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kuncinya. Beda kalau kita cinta kepada manusia yang lain selain Nabi Muhammad, atau karangan-karangan lagu-lagu yang lain selain memuji Nabi Muhammad, mungkin hit pada bulan itu aja atau pada tahun itu aja, tapi tahun-tahun berikutnya sudah tenggelam dimakan waktu. Tapi khusus pujian pada Nabi Muhammad, kitab Maulid Al-Dibai, Maulid Simdud Duror, Maulid Al-Barzanji, Maulid Burdah, berapa ratus tahun usianya, setiap malam dilantunkan, tapi umat Nabi Muhammad justru semakin rindu dan semakin haus ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jenengan semua Zahir Mania ini yang selalu hadir di majelis Az-Zahir, yang selalu hadir di majelis solawat, semoga setiap pulang dari majelis solawat semakin bertambah rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga yang terpenting mudah-mudahan Rasulullah juga rindu kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita akan mendengarkan nasihat-nasihat tausiah mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau, guru kita, orang tua kita, panutan kita, Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah Bojonegoro Jawa Timur. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Sa'adatul afadil, ulama anal abajil, para kiai, para bunyai, para sesepuh, para pengasuh dan pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Teristimewa, spesial buat kita semua, guru kita, pembimbing kita, pendidik kita, idola kita, musuh bebuyutan saya, yang kemarin waktu di Pandean Pasuruan beliau ngancam mau menghantam saya karena kebetulan 2 minggu sebelum beliau rawuh di Pandean itu saya juga hadir di situ, dan beliau nggak sempat nanya jamaahnya lebih banyak mana, karena waktu itu jamaahnya lebih banyak jamaahnya Anwar Zahid. Beda dengan yang di Wonosobo kemarin, saya kalah jauh. Terima kasih. Subhanallah, saya kalau udah berada di dekat beliau ini udah nggak inget apa-apa. Bawaannya sayang, bawaannya cinta, bawaannya nikmat, bawaannya syahdu. Kru Az-Zahir yang makin keren. Kemudian pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama yang mewakili, bersama Forkopimda Kabupaten Kendal, kemudian Pak Camat, Pak Kapolsek Pandan Ramil, juga seluruh pengurus Jam'iyah Ad-Diniyah wa Ijtimaiyah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, pengurus-pengurus ranting, baik dari Tanfidiyah, Syuriyah, Mustasyar, banom-banom berikut kelembagaannya, semuanya yang kita ta'zimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya. Paguyuban lurah sewilayah Kaliwungu Selatan, kemudian paguyuban pedagang pasar pagi Kaliwungu Selatan, panitia di backup tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser, santri-santri Pagar Nusa, dan pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam mensupport majelis mulia malam hari ini, semuanya yang kita cintai, yang kita banggakan, terkhusus saudara saya Mas Bambang Sumarno, owner CV 2 Putri, yang ganteng, yang gagah. Selamat atas dilantiknya beliau menjadi anggota DPR kemarin. Mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan maslahah, manfaah dan barokah untuk keluarga, untuk masyarakat, khususnya untuk wilayah dapilnya. Saya juga DPR Mas, Dinas Pengajian Rutin.
Samping saya ini juga DPR, doi paling romantis. Maka beliau juga DPR, dambaan perempuan. Tapi yang lebih spesifik, beliau juga DPR, dambaan para rondo. Sebelahnya Mas Bambang itu Mbak Rara juga DPR, dermawan pada rakyat. Jadi salah satu keistimewaannya Mbak Rara itu lomannya, sehingga insya Allah keterpilihan Mas Bambang sebagai anggota DPR itu nggak lepas dari lomane Mbak Rara, insya Allah. Walaupun kadang lo rungokne Bang, piye Mbak Rara sholatnya wis pepek apa urung? Yo kok urung? Janjinya kalau Mas Bambang jadi DPR, kalau Habibidin mau rutin diundang sholawatan, sholatnya mau pepek. Petang ini jam itu ya udah. Berarti subuhnya kawanan lillahi ta'ala. Walaupun sekarang Mas Bambang udah ada di DPR, Mbak Rara jangan lupakan tugas utamanya. Tiap pagi bikinin kopi. Hah? Belum pernah. Masya Allah. Padahal diantara bukti sebagai istri solihah itu, rungokne Mbak Rara. Oh ya, jam 4. Nggih, jam 4 sore Mbak Rara baru bangun. Nggih. Malam ini kita memperingati dan mensyukuri nikmat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga dinyatakan dengan tegas atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sing gak nyaut berarti gak wong Indonesia. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi para pendiri bangsa ini dengan jujur dan ikhlas mengakui kalau kemerdekaan Indonesia ini atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Karena barokah lan rahmate Gusti Allah. Berkat itu barokah, rahmat itu rahmah. Jadi pengakuan yang tulus, pengakuan yang jujur dari para pendiri bangsa ini, kemerdekaan ini atas barokah dan rahmat Allah. Sehingga malam ini saya hanya ingin mengajak panjenengan untuk bersyukur, karena apapun nikmat yang kita dapat dari Allah, berapapun nikmat yang kita dapat dari Allah, wajib disyukuri dengan cara syukur yang benar, dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh. Karena kita harus sadar bahwa semua nikmat yang kita dapat itu bukan hanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita saja, tapi semua nikmat yang kita dapat itu juga merupakan ujian bagi kita. Kita diberi nikmat macam-macam sama Allah, itu sesungguhnya kita lagi diuji sama Allah. Diberi nikmat sehat, diberi nikmat sempat, diberi nikmat duit, diberi nikmat pekerjaan, diberi nikmat keluarga, istri, anak, diberi nikmat jabatan, diberi nikmat kedudukan, diberi nikmat apapun, itu sesungguhnya kita lagi diuji sama Allah. Wong Kaliwungu Selatan ini tak keane nikmat dadine piye, sehingga Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan keberkahan, kemenangan, kesuksesan, kejayaan, beliau menyatakan, dan itu diabadikan dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi
liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah fadl, anugerah, karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadaku sebagai ujian, liyabluwani, untuk menguji diriku, apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau menjadi orang yang kufur. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, nikmat itu baik disyukuri maupun dikufuri sama-sama berdampak. Apa dampaknya kalau disyukuri? Apa dampaknya kalau dikufuri? Tentu kita sudah akrab dengan ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Nikmat apapun kalau disyukuri maka pasti oleh Allah akan ditambah nikmatnya, ditambah nikmatnya, ditambah nikmatnya, terus bertambah nikmat, namanya jadi barokah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat apapun kalau dikufuri maka pasti nikmat itu akan berubah menjadi siksa yang sangat menyakitkan, makin menyakitkan, makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. Jadi nikmat yang kita dapat itu bisa jadi barokah, tapi juga bisa jadi musibah. Nikmat mempunyai jamaah yang ratusan ribu bahkan jutaan, puluhan juta jamaahnya Az-Zahir, ini nikmat, maka bisa jadi barokah tapi juga bisa jadi musibah, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, kita syukuri atau kita kufuri. CV 2 putri yang mudah-mudahan makin barokah ini juga ujian buat Mas Bambang, ujian buat Mbak Rara, karena CV 2 putri ini ke depan bisa jadi makin barokah tapi juga bisa menjadi musibah. Jadi barokah kalau disyukuri, jadi musibah kalau dikufuri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing. Selama ini kira-kira hidup kita ini lebih banyak syukur atau lebih banyak kufur? Halo, tolong dijawab. Uripe kula sampeyan niki kira-kira akeh lek nrimo apa akeh nek ngersula? Wong Kaliwungu Selatan akeh sing pinter syukur nikmat apa akeh sing pinter sambat? Duite sampean menurut sampean wis cukup apa isih kurang? Kurang piro? Ngomong sing cetha. Lah ngono ku jenenge syukur napa kufur? Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita enggak bahagia, kalau hidup kita enggak barokah, karena kita kurang pandai bersyukur. Syukuri yang kita punya, nikmati yang ada, maka hidup benar-benar akan menjadi anugerah buat kita. Rawahu Abah Anzah. Saya ulang, syukuri yang kita punya, nikmati yang ada, maka hidup benar-benar akan menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang punya anggapan rumput tetangga lebih hijau. Banyak orang yang sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sampai-sampai dia nggak sempat memikirkan nikmatnya sendiri.
karena terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sehingga dia nggak bisa mensyukuri, bahkan nggak bisa menikmati nikmat-nikmat yang dia dapat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para jamaah, Indonesia, negeri yang sangat indah yang kita cintai bersama, ini juga merupakan nikmat dari Allah. Saya sudah sering sampaikan kalau Indonesia ini negeri paling indah di dunia, Zamrud Khotul Istiwa. Orang Arab itu bilang Indonesia itu bid'atun minal jannah, cuwilane swarga, saking indahnya Indonesia. Diberi kemerdekaan ini juga merupakan nikmat saking Gusti Allah. Kalau dulu, zaman dulu, mensyukuri kemerdekaan itu dibagi. Halo? Ini kayaknya kok pada nggak dengerin ya? Sekarang saya tanya dulu ya, kira-kira masyarakat Indonesia itu lebih banyak mana yang syukur sama yang kufur? Kalau memperingati kemerdekaan di masyarakat Indonesia, kira-kira lebih banyak mana acara agama apa hura-hura? Lebih banyak diisi pengajian apa main-mainan? Lebih semangat taat apa maksiat? Lebih banyak yang khataman Quran apa yang rasan-rasan? Lebih semangat sholawatan apa gendaan? Ya Allah, kalau dulu mensyukuri dan memperingati kemerdekaan itu dibagi. Para elit, para tokoh, para pejabat, para pembesar itu pada rapat menyusun kebijakan, musyawarah, memikirkan bagaimana membangun Indonesia ke depan. Sementara masyarakat awam dikasih hiburan dengan macam-macam perlombaan supaya nggak ganggu yang lagi rapat. Makanya lomba-lomba dalam rangka memperingati dan merayakan kemerdekaan zaman dulu itu banyak yang murni hiburan. Sengaja masyarakat awam, rakyat itu dikasih hiburan biar seneng dan biar nggak ganggu para pembesar yang lagi rapat. Perlombaan zaman dulu itu murni hiburan, lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang, lomba balapan lari karung, terus lomba tarik tambang, murni hiburan. Nah, ironinya, maaf, akhir-akhir ini lomba-lomba dalam memperingati kemerdekaan itu mulai dikotori dengan perlombaan-perlombaan yang maaf, menurut saya tidak mendidik, bahkan merusak moral. Masa ada lomba kok bapak-bapak mengemii istrinya? Loh iya, banyak yang horor lomba-lomba sekarang. Ada lomba meletus ke balon. Jadi balon pelembungan itu disebul melentu gede, dicancang neng sabuke bapak-bapak sisi ngarep. Kemudian disuruh meledoskan di bokongnya ibu-ibu dan ibunya meleding. Nggak boleh pakai tangan, coba. Ngeri. Saya pernah lihat di YouTube itu, kudu tak banting HP saya. Masa ada lomba kok ibu-ibu itu suruh ngempet terong, tangannya diikat, kemudian terong yang lagi dikempit itu disuruh memindahkan ke kempitan temennya, nggak boleh pakai tangan, coba. La haula wala quwata illa billah. Dan itu ditonton sama anak-anak. Ini mengotori nilai kemerdekaan. Sekarang banyak kok lomba, ya maunya sih karepe gojekan, karepe nggo ramen-ramen, tapi ya jangan sampai yang merusak moral seperti itu dong. Ini merendahkan bangsa Indonesia. Merdeka! Acaranya kemerdekaan kok. Nah, berarti gini, ke depan Indonesia ini bisa jadi lebih baik, namanya barokah.
Tapi Indonesia ke depan juga bisa jadi terjadi banyak musibah. Tergantung masyarakat Indonesianya. Memang secara umum masyarakat Indonesia ini kan ada dua komponen besar. Ada kelompok masyarakat yang memang ingin Indonesia lebih baik. Ada kelompok masyarakat yang ingin menghancurkan Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, kalau dalam Al-Quran ada istilah ashabul yamin, ashabul shimal, ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah. Lek nonggone pewayangan kae ono bolo tengen, ono bolo kiwa, ono bolone Pandhawa, ono bolone Kurawa, ono bolo Satriya, ono bolo Buta, ono bolo Kresna, ono bolo Durna, ono bolo Puntadewa, ono bolo Duryudana, ono bolo Semar, ono bolo Togog. Kira-kira Kaliwungu Selatan ini termasuk bolo tengen apa bolo kiwa? Bolone Pandhawa napa Kurawa? Bolone Satriya napa Buta? Puntadewa napa Duryudana? Bolone Kresna napa Durna? Semar napa Togog? Ora ngandel. Ada masyarakat Indonesia yang hidupnya mendatangkan barokah. Tapi ada masyarakat Indonesia yang hidupnya malah mengundang datangnya musibah. Naudzubillah. Nah sekarang apa syarat untuk mendatangkan barokah? Apa sebab-sebab terjadinya musibah? Ini akan saya sampaikan singkat-singkat saja. Maaf, memang seperti yang didakwakan Habib Bidin tadi, Mas Bidin tadi. Saya kalau sama beliau selalu viral pokoknya. Pokoknya viral terus. Ini tongkatnya. Tongkat yang bikin viral. Engko ae metune mburi-mburi. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti yang didakwakan beliau, saya kondisinya lagi kurang prima, kurang fit kesehatannya, nembe dugi umroh kalau wingi. Tapi kemarin pas Mbak Rara ke rumah, buka sendiri jadwal buku saya itu, dibuka sendiri, dioperasi dewe. Bah, sing kosong di tanggal piro? Nggak ono sing kosong. Enek, gak mungkin rene. Pokoknya diminta sama Rara karo Habib Bidin, kok Habib Bidin tak pekso. Wes bukune bukaan dewe. Buku saya itu diorat-arit sendiri sama dia. Loh, kita tanggal 28 kosong toh. Rara, aku tanggal 27 baru datang. Lah ya kan tanggal 27 datang berarti 28 ke tempatnya Rara. Aku tuh butuh istirahat Rara, sehari ini saja. Jejal. Pokoknya musuh wong siji ki nek ora sabar mati kaku. Saya yakin Mas Bambang ini sering kaku ngadepi Rara. Wis kaku apa-apane pokoknya. Tapi Mas Bambang sampean sabar, subhanallah. Istri model Mbak Rara ini ngerjekeni. Walaupun sampean bukan nabi, insya Allah sampean dapat pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Suami diomelin istri kok diem, itu pahalanya kayak iktikaf di Masjid Nabawi. Nggak usah jauh-jauh ke Madinah. Punya istri yang wes nggak usah diladeni, jiarke wae. Pokoknya kadek Rara Mas Bambang diem. Begitu Rara selesai, jawab singkat, Shadaqallahul azim. Sampan lungguh plek, nawaitul i'tikafa fi Masjidin Nabawi. Selesai. Jadi ya ini dipaksa betul sama beliau sehingga kami berdua ini makhluk-makhluk paksaan. Tapi mudah-mudahan tetap barokah. Ini seneng saya. Kalau biasanya perayaan peringatan kemerdekaan itu diisi musik-musikan, dangdut-dangdutan, macam-macam. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Paguyuban Lurah Kaliwungu Selatan. Tepuk tangan pula untuk Paguyuban Pedagang Pasar Pagi. Subhanallah.
dan spesial Mas Bambang dan Mbak Rara. Ini diantara yang menjadi sabab bisnisnya Mas Bambang dan Mbak Rara diberi kelancaran oleh Allah. Barokahnya sholawat, barokahnya zikir, barokahnya ngaji. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga mendapatkan percikan barokahnya. Amin Allahumma amin. Oke, sekarang engko seto. Ini saya mau sampaikan apa syarat untuk mendatangkan kok sarung. Syarat untuk mendatangkan sarung harus ada manue. Ngeyel lah. Syarat untuk mendatangkan barokah. Kemudian apa sebab terjadinya musibah? Gitu. Saya sampaikan dulu. Kalau kita ingin menjadi bagian dari masyarakat yang hidupnya mendatangkan barokah, maka harus mengamalkan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan jikalau sekiranya penduduk suatu negeri, masyarakat suatu negara amanu wattaqau, mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Ayat Al-Quran ini menjelaskan kepada kita bahwa syarat mutlak untuk mendatangkan barokah adalah amanu wattaqau, imtak, iman dan takwa. Asalkan masyarakat beriman dan bertakwa, pasti daerah itu akan diturunkan barokah oleh Allah dari langit dan dari bumi. Kenapa barokah hilang? Kenapa barokah diangkat? Kenapa barokah dicabut sama Allah? Ya karena masyarakatnya nggak mau amanu wattaqau. Ini janji Allah dan itu pasti. Kampung manapun, kalau masyarakatnya amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, maka pasti kampung itu akan barokah. Kampung manapun, kalau masyarakatnya nggak amanu wattaqau, nggak mungkin barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang apa penyebab datangnya musibah? Ini ayat Qur'annya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, jika kami Allah ingin merusak, menghancurkan suatu negara, suatu daerah, maka kami perintahkan para pembesarnya, mutrofiha, para elitnya, penggede-penggedenya, tokoh-tokohnya, bisa orang-orang kayanya, pengusahanya, pejabat-pejabatnya, orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam mengendalikan pemerintahan. Mereka kami perintahkan untuk beriman dan bertakwa kepada kami. Kami perintahkan untuk patuh kepada kami, tapi mereka malah berbuat kerusakan. Mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dari ayat ini kita tahu para jamaah, yang menyebabkan datangnya musibah dan kehancuran itu para tokoh, para elit. Tenang, dudu sampean sing kroco-kroco. Sampean ini uripe cuma pelengkap penderita kok. Aman. Loh iya, penyebab datangnya musibah itu para pembesar, para penggede, para tokoh yang nggak mau manut tatanane Gusti Allah. Disuruh manut tatanane Allah, fafasaqu fiha. Mereka berbuat kerusakan. Mereka melakukan pelanggaran, mereka melakukan penyimpangan, maka berlakulah ketentuan kami. Berlakulah ketentuan Allah.
kemudian dihancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maaf ya, saya nggak nakut-nakuti. Ke depan Indonesia bisa jadi lebih barokah, tapi bisa jadi hancur sehancur-hancurnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nggak nakut-nakuti kok. Masa iya sih Indonesia ke depan bisa hancur sehancur-hancurnya? Nggak ada jaminan kalau Indonesia ini akan abadi di muka bumi. Nggak ada jaminan kok. Cari ayat Qur'annya, cari hadis nabinya. Jaminan bahwa Indonesia akan selalu ada di muka bumi ini, jaminan bahwa Indonesia akan selalu ada di permukaan dunia ini, nggak ada jaminan kok. Halo? Loh, saya nggak nakut-nakuti. Kita tahu dalam sejarah ya, dulu ada gini, tidak ada satu negara pun yang abadi di dunia ini. Dulu ada negara Yunani kuat banget, Yunani kuno habis, selesai. Romawi kuat, perkasa, jajahannya luas, seakan tak terkalahkan waktu itu. Sekarang tinggal cerita, betul? Uni Soviet, negara superpower, adidaya, ditakuti oleh dunia. Uni Soviet, negara yang sebesar itu, sekuat itu, sekarang udah hancur berkeping-keping. Kita juga punya sejarah. Dulu ada Pajajaran, kerajaan besar. Sekarang kan tinggal cerita. Ada Sriwijaya, pusatnya di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan besar, tentaranya kuat, wilayahnya luas. Sekarang tinggal cerita, udah nggak ada. Kita juga punya Majapahit dulu, pusatnya di Trowulan, Mojokerto sana. Wilayah kerajaan Majapahit itu jauh lebih luas daripada wilayah NKRI. Tentaranya hebat, wilayahnya luas. Kerajaan sebesar Majapahit itu pun sekarang tinggal cerita. Kok kita wedi ngono sampean? Nah, ini namanya sejarah. Sejarah itu aslinya kan bahasa Arab, syajarah. Nah, ilatmu yang ngomong syajarah angel yuk, sejarah ngono. Aslinya bahasa Arab, syajarah itu artinya pohon. Pohon itu bahasa Inggrisnya the wood. Pohon apapun itu pasti mengalami 3 fase. Tunas, puncak, terakhir tumbang. Wit apa wae? Tukul, metit, ambruk, pasti itu. Bung, pring, tunggak. Jadi ada masa kebangkitan, ada masa kejayaan, ada masa kehancuran. Mbah ketok gak paham tidak ngomong ini. Lah ini tugas kita bersama loh untuk menjaga Indonesia. Maksud saya seperti itu. Lah supaya barokah, amanu. Nomor 1 itu. Saya uraikan dulu. Nanti poinnya ada 10. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa harus 10? Ini saya ambil dari filosofi tembang Jawa yang saya yakin panjenengan semua hafal. Karena alhamdulillah tembang-tembang Jawa karya dari para wali itu sekarang dipopulerkan kembali, diviralkan kembali oleh majelis-majelis sholawat khususnya Az-Zahir. Luar biasa, tepuk tangan untuk Az-Zahir. Itu tembang yang penuh filosofi, tembang yang penuh nilai edukasi luar biasa. Salah satunya Lir-Lir. Tembang Lir-Lir itu diakhiri dengan kalimat istimewa do surao surak hore. Itu aslinya gitu. Do surao surak hore. Ana sing surak hiyo. Do surao surak hiyo. Do surao surak hore. Ini filosofinya luar biasa. Tembang Lir-Lir ini
diakhiri dengan kalimat do surao surak hore. Surak hore ini simbol kebahagiaan, simbol kegembiraan, bahwa hidup kita harus berakhir dengan bahagia. Hidup kita ini harus berakhir dengan surak hore, jangan cuma awe-awe. Surak hore itu berarti bertepuk tangan. Kalau awe-awe bertepuk sebelah. Ayo nyaut sayang, biar aku agak semangat dikit gitu loh. Surak hore itu gembira, bahagia, karena surak hore itu bertepuk tangan. Jangan cuma awe-awe. Kalau awe-awe bertepuk sebelah. Ayo pilih awe-awe apa pilih surak hore? Pilih awe-awe apa pilih surak hore? Oke, saya ulang. Kalau awe-awe itu bertepuk sebelah tangan, awe-awe itu gini. Kalau surak hore bertepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Orang tepuk tangan, orang keplok itu pasti kedua tangannya beradu. Kalau kedua tangan bertemu, berkumpullah 10 jari. Sehingga surak hore simbol gembira dan bahagia. Kalau awe-awe itu bertepuk sebelah tangan, kayak mencintai orang yang sudah mencintai orang lain. Air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeiatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Itu kalau awe-awe. Maka tembang lir-lir itu diakhiri dengan surak hore. Hidup kita harus diakhiri dengan gembira, bahagia. Fid dunya hasanah, bahagia. Wa fil akhirati hasanah, bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perjalanan hidup manusia. Awalnya kan lir ilir tandure. Sapa loyo-loyo? Royo-royo kok loyo-loyo?